Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Saya Wildatus Sofiah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Banjar Timur 1, Kabupaten Sumeneb. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, keyakinan sekolah atau kelas, posisi kontrol guru, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapat imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari motivasi eksternal. Apabila motivasi perilaku anak didasari keinginan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka motivasi anak berasal dari motivasi internal. Oleh karena itu, guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang dapat menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Sebaiknya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru berperan penting dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas yang disepakati antara guru dan murid. Yang keempat adalah posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru harus melakukan diskusi dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Budaya positif pun dapat terwujud secara optimal dengan adanya dorongan kolaborasi antara semua warga sekolah, dan keyakinan sekolah harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif yang dapat mendukung tumbuhnya kesadaran diri murid untuk berakhlakul karimah dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti akan terus saya dalami kembali, kemudian dibagikan pada seluruh rekan guru-guru dan diterapkan bersama-sama agar budaya positif benar-benar terwujud di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan yang berlebihan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Selain itu, juga saat mempelajari teori kontrol, ternyata keyakinan seorang guru yang dapat mengontrol perilaku murid hanyalah ilusi belaka. Yang dapat mengontrol murid adalah diri mereka sendiri. Guru hanya bisa membantu untuk mengarahkan dan menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa hukuman dan penghargaan tidak bisa mengubah atau mengontrol perilaku murid. Guru seharusnya bertindak sebagai manajer dengan cara menggunakan segitiga restitusi dalam menangani masalah murid. Saya menangani murid yang sering membuat kegaduhan di kelas dan murid yang enggan berkolaborasi dalam diskusi kelompok karena tidak mau membagi pengetahuan atau pemahaman dirinya kepada teman sekelompoknya. Saya menggunakan langkah-langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi dan bersemangat untuk terus menerapkan nilai-nilai budaya positif di sekolah dan ingin mengajak rekan guru yang lain untuk mau melaksanakannya bersama-sama. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah muncul motivasi internal pada murid untuk memperbaiki tindakan mereka yang kurang tepat agar sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini tanpa adanya paksaan dari guru. Yang harus diperbaiki dan ditingkatkan adalah keterampilan guru dalam menerapkan segitiga restitusi pada setiap permasalahan anak yang beraneka ragam. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan kadang sebagai manajer walaupun belum optimal, tergantung permasalahan yang dihadapi murid. Perasaan saya saat itu, saya merasa bersalah ketika jadi penghukum.
dan terkadang belum merasa puas dengan langkah yang saya ambil karena belum mampu menyadarkan murid secara intrinsik untuk memperbaiki perilaku mereka. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah murid, dan saya akan terus berusaha untuk menerapkannya secara konsisten. Perasaan saya menjadi lebih tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah. Ketika menghadapi permasalahan murid, saya selalu menanyakan apa alasan yang mendasari tindakan atau perilaku mereka. Lalu, saya memberikan solusi dari sudut pandang saya sebagai seorang guru. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah bagaimana cara atau strategi untuk melakukan kolaborasi yang optimal dengan seluruh warga sekolah, serta kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif ini benar-benar bisa diterapkan baik di sekolah maupun di rumah, sehingga budaya positif bisa menjadi suatu kebiasaan atau karakter murid saat berada di lingkungan manapun. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.